Enggak, bilang aja gitu kayak kan kita biasa tapi yang kita ambil panti bayi. Assalamualaikum. Oke teman-teman, di sini kita bakal bahas tentang kembali hasil kita observasi kemana? Ke panti asuhan. Kita ngambilnya panti bayi. Nah, sebelum itu mari kita perkenalan dulu masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Resi Fitra Hani dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Mulyani. Perkenalkan, nama aku Zahira Rahmadini. Perkenalkan, nama aku Silvi. Perkenalkan, nama aku Nurisma Dwi Amalia. Oke teman-teman, kita langsung aja ngebahas yang kemarin hasil kita observasi aja. Oke, siapa duluan? Kasih dulu panti bayi. Jadi teman-teman, kemarin tuh kita kunjungan ke salah satu panti bayi yang ada di Bandung. Namanya itu Rumah Yafi. Singkatannya apa? Rumah Yafi itu kan ada singkatannya tuh rumah yayasan anak apa? singkatan dari Yayasan Amal Filantropi Muslim. Jadi si panti asuhan itu punya misi yaitu mengembalikan fitrah anak ke orang tuanya. Nah, terbentuknya si panti ini tuh dari bulan Januari tahun 2023. Awalnya tempatnya itu ada di Tasik, kemudian pindah ke Bandung pada bulan Oktober 2023. Udah gitu aja dulu. Di sana tuh berapa jumlah bayi sih aku kemarin? Di sana tuh ada 14 bayi. Di situ rata-rata anak-anaknya masih umur 0 sampai 1 tahunan. Jadi di situ tuh sebenarnya rumah anak yatim tuh nggak boleh lebih dari 2 tahun ya namanya kemarin juga. Itu awalnya kayak dikirain ada anak-anak yang lebih dari 2 tahun yang udah nyampe ke TK gitu. Ternyata karena tadi misinya mengembalikan fitrah anak ke orang tua, jadinya tuh saat 2 tahun dikasih waktu 2 tahun untuk dikembalikan lagi ya pada orang tua. Nah, jadi ini informasi juga. Jadi untuk kemarin yang waktu kita datang ke panti itu paling besar itu umurnya ada yang 16 bulan. Jadi anak yang paling besar itu ada di umur 16 bulan. Nah, yang paling kecil itu ada di usia 3 minggu. Oke, terus kan kemarin kita nanyain tentang ruang asuh. Nah, ruang asuh itu kayak gimana sih? Kalau yang kita lihat gitu ya, di sana tuh pola asuhnya memang karena misinya itu mengembalikan fitrah anak, jadi menyesuaikan dengan kondisi di rumah gitu, seperti kondisi di rumah. Seperti misalnya si ibu itu dibilangnya bukan pengasuh tapi lebih ke ibu ya, ataupun ayah atau om gitu. Seperti layaknya anak itu berada di lingkungan rumah. Seperti itu. Dan pola asuhnya itu memang sepenuhnya diambil alih oleh pihak yayasan gitu. Ada nggak sih orang tua yang request kayak misalkan pengasuhan untuk anaknya itu harus kayak gini gitu? Mungkin emang sepertinya ada ya, karena kan orang tua zaman sekarang banyak menuntut ya. Cuman ya melihat kondisi juga, mengasuh anak tuh bukan suatu hal yang mudah gitu, apalagi dengan jumlah anak yang lumayan cukup banyak. Jadi memang untuk pola asuh itu dikembalikan lagi atau diambil alih oleh yayasannya gitu. Dan itu tuh menyesuaikan dengan keadaan di rumah, kayak misalnya anak tuh dikenakan dengan kegiatan yang namanya menonton TV, bermain gitu, keluar dan Motor juga ya diajarin di panti tersebut. Kalau jumlah ininya ada berapa sih? Jumlah pengasuh kalau nggak salah ada 9 bagi 2, 4. Oh, dibagi 2 shift gitu ya? 2 shift ya, jadi 4 di pagi, 4 lagi dari sore ke malam sampai besok satu orangnya Bisa tidur. For information juga ya, jadi pengasuhnya itu ada perempuan, ada laki-lakinya. Jadi kayaknya ada laki-laki itu supaya Ada si peran anaknya ayah gitu ya. nggak kehilangan peran ayahnya. Tapi aku kiranya kan di sana waktu kemarin kita observasi itu ada 2 cowok kan. Kira aku itu kayak orang maaf banget, kayak orang yang suka bersih gitu. Oh, ini Kasus ya. Dan malah anak-anaknya juga lebih ingin minta digendong Iya. cowok, karena mungkin memang perlu juga ya. ada sosok
Nah di situ juga yang kita tanya gitu ya, ada orang tua di sana itu kita kepo gitu kan, 2 tahun sampai jarak umur 2 tahun tuh orang tuanya nggak sama dia. Kita tuh nanya, terus orangnya gimana, terus orang tuanya tuh kayak gimana, apakah dibiarkan atau gimana? Ternyata yayasan tersebut juga memberi fasilitas edukasi ya kepada orang tuanya, edukasi kepada orang tuanya biar orang tuanya itu ingin mengambil anaknya kembali. Jadi ada rasa ingin memiliki anak lagi tuh ada gitu ya. Bahkan itu kan banyak juga ya orang tua yang kena mental mungkin karena punya anak, bahkan belum siap secara mental, secara finansial gitu. Tapi di yayasan tersebut tuh diberi edukasi supaya orang tuanya mau gitu mengambil anaknya kembali. Jadi tidak dibiarkan begitu aja gitu ya anak. Terus gimana kalau misalkan setelah 2 tahun itu orang tuanya tuh gak ngambil? Itu kayak gitu. Kalau orang tua yang nggak ngambil sih biasanya emang ya karena yang tadi aku udah jelasin ya, kita kasih edukasi dulu. Tapi kalau misalnya emang di 2 tahun itu orang tuanya emang nggak mau ngambil, diadopsikan. Tapi diadopsikan ya normalnya. Tapi di situ tuh emang udah ada ya divisi, bukan divisi, pokoknya ada benar ya, dari ada benar. Di sini tuh tidak menerima adopsi. Kenapa? Jadi bukan menerima adopsi itu pas masih kecil. Jadi emang kalau udah 2 tahun terus emang orang tuanya mungkin tidak siap secara mental. Karena memang di sini banyak ya orang tuanya yang beda-beda keterbatasannya gitu. Ada yang memang keterbatasan secara ekonomi gitu ya. Ada yang mental, bahkan ada yang mungkin ada gangguan jiwa juga. Bahkan ada di sini ibunya gangguan jiwa, tapi anaknya kan mungkin kita nggak tahu ayahnya siapa. Jadi kita gak ngerti harus dikemanain ini anak gitu. Jadi dengan cara lain adalah diadopsi dengan orang yang memang mungkin udah punya perjanjian ya sebelumnya ya. Kalau dia janji mau membesarkan anak ini dengan baik. Oke, kalau misalkan untuk pembiayaan kan anak kecil seusia kayak gitu masih membutuhkan kayak popok, susu, kayak kebutuhan bayinya itu ada dikasih dari sananya atau emang orang tuanya yang ngirim gitu? Ya mungkin dari biaya dari lembaga itu tidak mematokkan kepada orang tua untuk Kasih berapa biaya. Tapi kembali lagi kepada orang tua, jika ingat ke anaknya itu kan balik lagi ke orang tua, kewajiban dia. Jadi orang tua juga ikut mensupport kebutuhan anak. Jadi itu teh biayanya tuh emang harus dari orang tuanya gitu. Kalau misalkan ngerasa seorang tuanya tuh punya mampu kayak gitu. Enggak juga. Jadi kalau rezeki anak mah gimana aja nih. Nah, iya. Jadi kayak dikasih dari orang yang ada yang menyumbang dikasih Ada aja gitu ya pas si rumah anak yatim ini juga kan selalu buka donasi. Iya, gitu. betul. Bisa dari donasi juga. Bahkan donasinya bisa berbentuk uang dan juga barang-barang Iya. dan bisa bawa bayi, makanan bayi, susu, banyak gitu. Emang yang benar-benar keperluan yang dibutuhkan oleh bayi-bayi di sana ya. Nah kan pasti si pengasuh tuh punya kayak hambatan gitu kan. Hambatan mereka tuh apa sih? Ya, misalkan anak Yang pasti masih yang pertama kali buat anaknya nggak sih? Karena kan anak bayi banget ya, jadi pasti jadi terhambat. Apalagi kalau barengan gitu kan, kadang anak tuh melihat yang anak satu nangis, karena dia dikasih mainan dia juga pengen. Iya. Kayak gitu. Memang apa ya? Pasti setiap mengurus anak tuh banyak tantangan ya, apalagi ini dengan jumlah anak yang tidak sedikit gitu. Di rumah aja kan satu aja pusing, apalagi hambatannya pasti. Dan juga dengan karakter anak yang berbeda ya, dengan mood anak yang berbeda, karakter anak yang berbeda dan juga dengan perlakuan anak tuh yang berbeda gitu, yang pastinya pasti ada aja tantangan yang apa ya namanya tuh ya harus dihadapi lah gitu. Di sini juga sudah kita juga sempat kepo ya tentang imunisasi anak-anak. Bahkan bayi itu butuh ya imunisasi gitu. Kita tuh nanya imunisasi di sini tuh apakah dilakukan, terus di mana, apa gimana. Nah terus ternyata memang ada aja ya benar rezeki anak tuh ya memang benar aja ada aja gitu rezekinya. Jadi bahkan kalau waktunya imunisasi itu kadang bukan kita yang nyamperin
suster buat diimunisasi ya bahkan malah si posyandu yang pakai rumah anak yatim ini untuk diimunisasi setiap tanggal 6. Jadi memang kalau dilihat dari lingkungannya memang sangat support ya, Iya. mulai dari kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan entah itu popok dan sebagainya juga dan juga dengan layanan kesehatan memang cukup memadai gitu. Jadi anak tuh tidak ada yang namanya nanti kekurangan gizi ya atau dan sebagainya karena memang disupport dari beberapa sumber dari yang lain. Jadi dari yang aku tangkap mas sebenarnya rumah anak yatim ini tuh udah kayak berjalan baik banget ya. Iya. Tapi yang menjadi satu faktor yang sekarang mereka lagi berjuangin itu kan si tempat-tempatnya. Iya. Tempat yang sekarang ditempati itu memang masih kontrak kayaknya ya, dia tuh masih nyewa, belum ada tempat yang benar-benar pasti. Bahkan kan awalnya dia terbentuk di Tasikmalaya, sekarang sedang ada di Panjailukan. Nah mereka tuh emang lagi cari-cari donasi untuk cari tempat tinggal yang emang benar-benar udah stop di situ gitu ya. Jadi biar ada istilahnya lembaga intinya di situ gitu. Ya karena emang dia fasilitasnya udah bagus, tapi kayak tinggal tempatnya aja yang belum. Oh iya, karena masih kepemilikannya itu sebenarnya. Ya. Nah kalau dilihat dari ruangan-ruangannya memang apa ya, anak tuh istilahnya memang butuh eksplor gitu ya. Melihat dari ruangan yang kurang gitu, mungkin itu juga bakal nantinya menghambat ke pertumbuhan anak gitu ya. Yang nggak bisa dipungkiri juga, nggak bisa dipungkiri juga bahwa anak tuh butuh lahan untuk bermain ya, seperti kayak berlari. Mungkin kalau untuk anak 5 bulan ya masih di tempat biasa, cuman kalau udah anak 1 tahun kan anak itu inginnya belajar jalan yang emang butuh space yang lumayan luas gitu buat itu untuk mengasah motorik fisik ya. Tapi aku tuh akhir-akhir itu lihat Instagramnya rumah yatim ya. Sekarang tuh anak-anaknya tiap sore suka jalan-jalan. Oh iya, karena kemarin juga sempat ada yang ngasih sendal gitu ya. Iya, sendal. Jadi anak-anak tuh benar-benar semangat gitu untuk belajar jalan gitu. Nah, ini balik lagi ke pengasuhan ya, aku dengar. Di sana tuh kan pengasuhnya tuh sukarelawan mengasuh tanpa digaji, apa emang digaji oleh yang punya? Tidak sama sih. Kayaknya dia. Bahkan soalnya waktu kita tanya ini tuh pembantunya, pengasuhnya tuh emang yang udah berpengalaman apa? Dia juga ngambil dari yayasan ya. Yayasan berarti dia emang udah berpengalaman gitu. Mungkin, tapi kalau ada yang emang suka relawan, mungkin diterima-terima aja gitu ya, dia asal memang saat pengasuhannya belum sesuai mungkinnya yang sudah ditetapkan di yayasan tersebut. Kalau pengasuhan di rumah anak yatim itu apa aja sih, mulai dari awal pagi sampai dia tidur lagi itu kayak gimana sih kalau rutinitas yang setiap hari di yayasan ini? Paling semuanya anak-anak di panti yatim itu suka udah bangun dari jam 5 subuh. Terus pasti ya bayi. Terus dilanjut nonton TV dulu. Terus masuk jam 6 mandi. Udah mandi terus sarapan, lanjut tidur lagi ya. Mulai jam 9 main-main terus jam 11 makan siang. Udah makan siang main-main lagi sebentar, terus masuk jam 2 nonton TV kayak sambil nyemil apa gitu. Nah terus udah nonton TV itu main-main lagi kayak melatih motorik halusnya atau kasarnya gitu. Terus yang terakhir itu 2:30 lanjut mandi lagi. Nah kalau udah mulai sore di rumah yatim itu melakukan mendengar murotal ya. Pas habis itu udah tidur lagi gitu. Jadi kegiatan mereka tuh kayak dijadwalin itu udah ada schedule-nya Ya kan jemur aja tuh ada seminggu itu 3 kali. Iya, jemur bayi. jadi memang polasinya kayak ya kayak di rumah mungkin ya kalau Iya. kita lihat keseharian di rumah. Karena mungkin rumah anak yang ini nggak tinggal selamanya anak di situ, jadi setelah anak nanti kembali ke rumahnya dia nggak shock gitu ya, nggak kaget dengan
kegiatan barunya apa ini gitu, menyesuaikan lagi ke kehidupannya nanti dia setelah di rumahnya sendiri-sendiri. Ada juga ya kita, karena kita benar-benar ingin tahu ya di yayasan ini tuh, di panti ini tuh, karena mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil banget, kita tuh selalu pengen nanya kayak ada masih yang suka ngejenguk itu bayi, karena bayi itu sekecil itu udah ditinggalin sama orang tuanya, kayak kita tuh pengen tahu ada nggak sih, dan jawabannya katanya ada, cuman sedikit banget ya, Jarang banget, 1-2 orang. Iya, bahkan ada yang pernah ada yang namanya Abizar ya. Abizar itu tuh udah diambil selama 3 hari sama orang tuanya, diajak main sampai nginep di rumah orang tuanya. Tapi setelah 3 hari ini Kembali lagi. Iya, gitu. Gak tahu kenapa, gak tahu alasannya kenapa. Cuman ya mungkin memang orang tuanya memang belum siap itu ya, belum siap. Jadi ya dikembalikan lagi kepada yayasan. Balik lagi ya tadi kalau tentang adopsi sama peran orang tua gitu ya. Itu tuh ada masih perjanjian khususnya dari pihak orang tua bahkan ke pihak adopsinya dan ke panti tersebut. Jadi dari yang aku tahu, dari awal si orang tuanya ini mau nitipin si anak bayi itu ke panti, si orang tuanya itu ada perjanjian dulu sama si panti nih, kayak misalkan harus diambil di umur segini, misalkan ibunya akan mengambil di umur segini. Nah jadi si panti itu terus nge-follow up ke si pihak keluarganya, kayak misalkan gimana Bu udah siap mengambil anaknya, kayak gitu-gitu. Jadi misalkan kalau sampai di umur hampir ke umur 2 tahun si orang tuanya tetap misalkan tidak ada kabar atau misalkan nggak bisa dihubungi kayak gitu, nah baru si panti itu biasanya ngambil tindakan lanjut untuk mencari adaptor buat si bayi ini. Tapi di si adaptor ini tuh udah dari perjanjian dari awal gitu loh. Jadi si pantinya udah bilang ke orang tuanya kan misalkan umur 2 tahun ibu misalkan gak ada kabar kayak gitu akan kami langsung carikan adopsi. Jadi adopsi ini tuh udah dari persetujuan keluarga. Ada nggak sih anak yang pas mau dititipin nangis gitu? Soalnya tuh perasaan anak itu kayak takut gimana gitu. Anak mungkin sebelumnya kan anak punya ikatan batin ya, apalagi dengan orang tua pasti ada lah, ada satu ya, ada satu yang pas dia mau dititip itu anaknya nangis, dan juga mungkin karena nggak terbiasa melihat orang asing gitu ya, jadi anak tuh punya perasaan takut apalagi mau ditinggal ya. Walaupun memang anak tuh sebenarnya belum paham tentang itu, tapi karena dia punya ikatan batin dengan orang tuanya, pasti anak tuh punya apa ya, kayak kepekaan tersendiri gitu bahwa orang tua itu mau pergi gitu ya. Kayak ya kita juga kadang suka merasa gitu ya, walaupun gak dikasih tahu mau pergi, tetap aja kan ngerasa ih gitu, Mau ditinggalin. iya gitu. Nah anak juga sama, ada yang seperti itu sampai ada yang nangis gitu ya, walaupun dia masih kecil gitu, sampai ada anak yang nggak mau digendong ya karena Mungkin kesehariannya mungkin ya sama ibunya sama perempuannya ketika melihat Yang berhijab. yang berhijab tuh kayak ih takut gitu. Nah, seperti sampai itu. ketua yayasannya pakai kerudung. Pakai kerudung terus, Iya, ada laki-laki. ada laki-laki ketua yayasannya. Jadi pakai kerudung dulu biar anak itu mau dulu digendong sama ketua yayasannya. Jadi memang sebelum anak dititipkan tuh ada penyesuaian dulu ya antara anak dengan pengasuh gitu. Karena nggak semua anak tuh pola kegiatan pola asuh itu sama dengan di rumahnya gitu. Apalagi dengan kayak misalnya ada anak yang udah diasuh dulu sama orang tuanya, memang dari kecil sama orang tuanya terus dikepantiin, pasti kan anak tuh bingung ya dengan orang baru, dia nggak kenal dengan pola asuhnya, dia nggak kenal dengan pola kegiatan sehari-harinya, pasti itu perlu adaptasi dulu dari pengasuh ke anak yang memang perlu banyak waktu mungkin ya kalau buat kebiasaan, menerapkan kebiasaan itu juga mungkin jadi salah satu tantangan bagi pengasuh untuk Pengasuhan. mungkin itu juga jadi salah satu tantangan bagi pengasuh gitu ya untuk untuk membiasakan kebiasaan di panti sama di rumahnya. Kalau yayasan itu ada masih yang bekerja sama pemerintah. Soal lembaga-lembaga Nah, mungkin lembaga-lembaga pemerintahnya lebih ke sukarelawan ya, kayak tadi
posyandu, iya puskesmas untuk imunisasi, karena memang dari pemerintah itu sendiri mungkin belum ada ya, karena apa ya, mungkin Juga bukan lembaga yang dibikin dari pemerintah. dari pemerintah. Memang dia tuh berdiri sendiri gitu, yang perlu tantangannya itu perlu mencari banyak donatur dan juga banyak sukarelawan gitu untuk bisa mengembangkan yayasan. Jadi memang belum ada dari pihak pemerintah, tapi alhamdulillah selalu ada aja relawan yang juga entah itu lembaga masyarakat apa yang memang fokus gitu dan juga ingin membantu si yayasan ini. Dari tadi ya kita udah bahas kayak ibunya kayak gini, ada tentang kesehatan mental, ada yang kesehatan finansial gitu. Itu tuh sebenarnya yang kebanyakan tuh rata-rata latar belakangnya tuh kayak gimana aja sih? Gue dong jelasin sama Aku mau jelasin ya. Jadi setahu kemarin konsultasi ada yang latar belakangnya itu mereka tuh ada yang korban dari pelecehan, ada yang orang tuanya turun di BJ, ada yang dua-duanya itu sama-sama sakit, ada yang hamil di luar nikah, bahkan ada mahasiswa dan anak SMA itu masih udah itu nggak ada situ. Bahkan ada juga ya maaf ya, yang ODGJ gitu. Jadi kan kalau ODGJ karena mungkin kesehatan mentalnya benar-benar terganggu, ada aja yang kayak ya gak tau itu hamilnya sama siapa, tapi tiba-tiba melahirkan sendiri. Tapi untungnya ada orang baik yang memang ngasih gitu ya bayi itu ini ke orang ke yayasan tersebut gitu, jadi ya diurus gitu sama yayasan tersebut. Nah terus ya yang aku pikirin gitu ya, yang ODGJ itu kenapa terus kan nantinya bakal kayak gimana gitu anaknya, karena kan memang kalau ODGJ mungkin susah sembuhnya ya. Iya. Paling ya balik lagi ke tadi ya, pasti harus karena kan katanya tadi ada perjanjian terlebih dahulu sama orang tua. Sedangkan kalau yang ODGJ kan nggak bisa nih ya, kita nggak bisa buat janji apapun. Jadi salah satu cara akhirnya adalah mengadopsikan anak tersebut ke orang yang memang mungkin pingin banget punya bayi dan juga memang sudah siap gitu untuk mengurus bayi. Bahkan yang anak ODGJ itu mungkin karena ODGJ itu gak tahu kalau dirinya hamil, jadi anaknya nggak dikasih nutrisi, nggak dikasih vitamin gitu ya buat anaknya gitu ya pas lagi mengandung. Jadi anaknya itu lahir sekitar coba kilo ya 1, berapa gitu. Bahkan udah sebulan aja berarti masih 3 kilo. Jadi kayak kecil banget, tapi dia udah gak di inkubator karena memang udah cukup umurnya di biasa, cuma memang kecil aja gitu ya kiloannya. Lagi ke yang adopsi buat si anak yang ODGJ itu, mungkin si pantinya itu nyari dulu informasi tentang keluarga si ibunya dulu kan. Iya. Ada nggak sih yang bisa ngejagain anak ini setelah umur 2 tahun gitu? Kalau nggak ada baru mungkin dicariin adopsi. For information, jadi anak-anak di sini tuh daerah Bandung ya, ada yang mau dari Bandung gitu. Jadi kayak Semarang, dari Lampung gitu, kayak berbagi di luar Bandung, tapi ngumpul satu di Bandung gitu. Jadi nggak asli Bandung. Iya. Jadi ada dari Semarang korban ibunya itu masih kuliah, terus ibunya lahiran di WC. Namanya anaknya tuh Elia. Elia. Terus ada dari Lampung namanya Emil, ibunya korban dari pemerkosaan tentara, karena kayak diancam gitu ya. Iya. Kalau misalkan apa? Jadi kan sama sekali nggak tanggung jawab gitu kan si pihak cowoknya ini. mungkin awalnya hanya bilang nikah ya sama yang tentara itu. Jadi waktu keluar nih Emil keluar. Jadi si ceweknya tuh pengen ngelaporin si cowoknya ini ngelaporin, tapi karena si tentara ini punya kekuasaan mungkin ya. Iya. Dia ngancam katanya kalau misalnya kamu ngelaporin saya ke pihak atas gitu ya, akan dibunuh. Siapa tuh yang bunuhnya? Dia kalau dia yang dibunuh dia. Dia memang ada ancaman. Ada ancaman. Makanya kenapa Emil dititipkan dulu, karena ibunya kena mental. Ibunya kena penyakit mental karena diancam sama si
Ih, dia jahat ya. Hati-hati ya teman. Kalau ada kalau lanjut terus ada namanya Abiza, ini ibunya sakit tuberkulosis dan jantung yang tadi orang tuanya sama-sama sakit. Iya. Terus akhirnya kecelakaan ginjalnya pecah. Iya, jadi emang benar berturut-turut ya. Jadi ibunya TB dulu, terus dia ternyata ayahnya juga kecelakaan. Makanya pas kemarin aku coba itu kayak ngeliat mereka, kok bisa ya? Anak kecil ini segemes ini, bau surga ini ya. Anak-anak ini benar-benar lucu banget, lucu. Bener-bener kayak ya Allah ganteng Iya, bersih banget, bersih. beneran. Ada gitu ya orang yang tega gitu. Iya, itu ada gitu. Padahal maksudnya anak-anaknya juga jadinya tuh kayak ngerti gitu loh, ngerti dikit, jadi soleh-soleh banget. Iya. Gak ada yang rese gitu. Tapi kita nggak mau pulang aja. Kita dikasih waktu sampai jam 11, kita pulang jam 12. Takut kita gitu. Apa lagi? Ada yang ibunya masih SMP. Oh, iya, siapa ya? 11 tahun. Itu mau nggak tahu masih bilang. Oh ini. Oh, yang kemarin kamu gendong kan dari 1 bulan? Ya itu mah yang ada gigi. Oh iya, boleh gitu. Kecil aja. Kita punya nanti segini, jadi kecil banget. Sampai nangis dia. Dia lagi banget. Kamu nangis. Soalnya kayak apa ya, sedih gitu, kayak orang tuanya nggak tahu dia ada di dunia ini, ngerti sih dia. Ayahnya nggak tahu siapa, dianya ya nggak tahu lah dia nanti gimana ya, maksudnya dia sukses ya lancar segini usaha laku. Yang kemarin kamu gendong itu? Sebenarnya namanya aku lupa deh. Namanya siapa ya? Itu paling kecil di antara Yang 13 hari itu paling kayaknya. yang baru berapa hari? Iya benar, paling kecil. Karena memang yang itu tadi kataku yang kurang gitu, karena ibunya maaf ODGJ, jadi kurang ngasih nutrisi. Anak ODG makanan nggak makan juga kan? Makan sembarangan. Makanya dari sampai Ini sakit. Ini emang mau dong. Itu jurusan Pas gendong tapi itu mamanya sedang dokter. sama dokter. Wow. Terus lagi kan punya anak. Tapi ada udah tahu emang harus luar. Udah tahu ini. nggak terlalu sensitif. Iya, yang tadi juga ada yang dari SNM gitu mah ambil 2 mereka sama pergaulan ya. Iya. SMP 14 tahun, 12 2 SMP. Ya, Wow. gue SMP 14 tahun. Udah tahu sih itu masih apa ya? Hebat sekali. Sampai trauma. Udah. Makanya jadi di sini juga banyak ya yang tidak dapat kita ambil ya. Datang ke sini itu benar-benar kayak best experience Iya, gitu buat kita ya. Disclaimer juga, jadi di sini kita kenapa kita nggak bisa nyebutin anak-anaknya, sebetulnya kita udah izin apa aja yang mungkin jadi privacy untuk anaknya, atau mungkin kayak mukanya nggak boleh ditunjukin atau apa, katanya boleh aja. Bahkan karena kalau misalnya mungkin ya orang-orang bakal tertarik karena lihat anak-anaknya lucu ya, mukanya anaknya lucu, jadi kayak ya nggak apa-apa, yang penting yang jadi privacy di sini tuh nama orang tua, kalau untuk kayak latar belakang orang tua nggak apa-apa, mungkin bisa jadi bikin pelajaran untuk orang-orang sekitar, bahkan kita ya mahasiswa yang mungkin masih jauh, masih perjalanan masih panjang untuk selalu menjaga diri. Iya. Oke, kalau sudah habis, sekarang kan kemarin kita ke sana tuh, Iya. ngegendong anak satu-satu. Boleh dong kita ceritain. Kita siapa dulu ini? Zahira. Ya, Zahira. Kalau pengalaman aku pribadi gitu ya, memang sebenarnya nggak tega banget gitu ya, apalagi ngeliat anak yang masih bayi banget udah dititipin. Memang itu yang pertama emang nggak tega banget ngeliat. Kalau ada loh ternyata orang tua yang setega ini, sejahat ini, gitu ya, orang bisa bilang jahat sih, cuma gitu. Mereka tanpa memikirkan masa depan anaknya gitu ya, bisa melakukan hal yang apa ya? Mungkin tidak seharusnya gitu Tidak ya. seharusnya. Jangan dulu dilakuin gitu kalau misalnya belum siap gitu. Udah itu aja. Jangan dilakuin kalau emang belum siap. Ya, walaupun emang ada juga orang tua yang memang sudah berusaha menikah gitu ya, memang sah,
tapi mungkin karena mereka belum siap jadi Secara ekonomi belum siap. secara ekonomi dan lainnya dititipin gitu. Makanya ini jadi refleksi diri sendiri juga gitu ya, bahwa kalau memang nikah tuh bukan hanya sekedar cinta gitu, memang harus memikirkan ya, walaupun memang ada program menunda tapi memang harus dipikirkan juga gitu, apalagi masalah finansial yang sangat berefek gitu ya bagi anak bagi kedepannya. Ya memang Sedih banget. Gimana ya, sedih banget sih ya pas Nima datang ke sana karena bener-bener aku suka banget sama anak kecil. Jadi apalagi kan kita tuh jurusan pendidikan anak usia dini gitu kan, jadi kayak bener-bener kita tuh tahu kayak anak tuh harusnya berubahnya apa sih, perkembangannya tuh kayak gini, selalu diiringi sama orang tuanya. Yang mereka tuh bener-bener nggak ada orang tuanya, jadi sedih banget, bener-bener sedih banget. gak bisa perkara yang melihat apalagi dengar latar belakangnya kayak kamu setega ini. Iya, terus kayak pas gendong tuh kayak ibu kamu tuh mesti seumur aku gitu. Gak bisa, itu kasihan. Bener-bener. Tapi bener-bener banyak banget pembelajarannya sih datang di sana karena jadi kita juga makin tahu ya, apalagi kita perempuan. Iya. Jadi makin harus Menjaga menjaga diri dari laki-laki. Buaya. Apalagi dari kalau ini. Enggak, tapi gak semua ya. Gak semua, mungkin ada beberapa. Tapi ya memang di situ ya kebetulan adanya yang halal deh. Pasangan halal deh, jadi kayak ya Allah gitu kenapa sih? Kalau kita kampusnya dekat banget lagi sama Polda di depan kita harus menjaga jarak. siapa lagi? Lanjut siapa? Ribut. Kalau untuk saya mungkin ya jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Kenapa harus ada orang tua yang sejahat itu, sampai ngeliat yang anak maaf ODGJ itu sampai nangis ya. Sedih banget gitu lihat badannya kecil banget, guys. kecil banget. Lagi gas begitu aja. Kalau aku iya benar ya, kayak sama aja kayak teman-teman, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil saat kita kesana. Kita tuh gak nyangka bakal si panti asuhan ini tuh ternyata banyak gitu ya pembelajaran kayak gitu, cuma ngurus bayi doang gitu ternyata. Oh jadi dari situ tuh banyak edukasi yang bisa kita ambil, dari kita harus jaga diri, dari kita harus mungkin ya karena tadi yang udah gitu kurang nutrisi, berarti kita tuh nanti pas sampai harus banyak yang vitamin gitu ya, harus ngejaga gitu supaya bayi kita juga sehat mentalnya gitu. Terus banyak juga yang mungkin ya yang bisa, oh ya kayak gini, kita kan ngejaga bayi itu kan satu bayi doang ya. Kita kan ganti-gantian, aku hamil ya berapa bayi, 3 bayi, kamu berapa? 2 3 banyak ya? Baru pokoknya kayak anak-anak sini bergantian ya, kayak mungkin ada yang gendong, bahkan ada yang nangis, jadi kita ini tolong gitu. Dan kayak gitu, ternyata besoknya kita semua sakit banget. Kita mungkin terbiasa ya sama gendong bayi, karena itu benar-benar ringan. Tapi kita dari sini ke leher sampai susah kali ya. Tapi berarti keren ya ibunya. Keren banget. Enak banget sih panti ini tuh welcome banget sama yang datang. Jadi kita tuh kayak kita lagi diam, ayo dong gendong, disuruh ganti popok juga. Ya. Bisa dilatih. Sumpah itu pengalaman berharga banget. Aku tuh emang suka banget sama bayi-bayi gitu ya, anak kecil, anak usia dini yang emang aku suka tuh yang bayi emang suka banget kayak gitu. Jadi mungkin pas kesana tuh bener-bener sedih, pas lagi sedihnya dapat, pas lagi senangnya lu dapat senangnya. Lanjut, Ya mungkin ya sama juga kayak teman-teman gitu, banyak banget yang bisa diambil, sendiri juga bisa belajar
gitu. Iya. Iya, terus kita juga harus bisa memilih masa depan suami yang cocok untuk kita. Terus jadinya kita juga mempersiapkan diri gitu ya, buat kedepannya kita tuh harus jadi ibu yang siap gitu. Cuman kan kemarin Pak, aku pertama kali, aku kan gendong siapa tuh yang di Istanbul tuh. Apa yang gampang itu ya? Iya, kan aku tadi kayak gitu rewel kayak antara ngantuk sama lapar. Aku tuh kayak kalau ini maksudnya jam ada sih kayak pokoknya kamu harus bisa dulu kayak gitu langsung oh ini bisa banget sih kalau ini gini terus kayak bingung kan minta tolong bantuan dari Zahira. Terus aku gendong dulu. Awalnya mereka Udah langsung di bawah ya aku nggak bisa aku minta tolong dan juga tolong ini sama jadi aku yang bilang tapi tetap nangis Karena ternyata harus cepat gitu kan. Kayaknya beda-beda ya. langsung juga ini kalau misalkan kelas jadi ini nangis akhirnya diambil lah terus saya kelas alhamdulillah nggak bisa banget kalau nggak ada tabungan. Terus sebetulnya emang benar tadi kata Asyari juga yayasan panti bayi di situ benar-benar lengkap banget sampai kita waktu mau pulang ntar main lagi ke sini sama sini main aja kayak ya Allah pingin tiap hari bahkan kayak kami satu ada apa ya kamu Dibawa ke kosan. boneka hidup. Ya, dari semua pengalaman yang udah kita dapat ya di panti tersebut, mungkin banyak juga ya teman-teman yang nonton ini pasti bakal pingin nih nanti ke sana, bener. Karena kita sebelum ke sana cuma lihat di IG gitu, udah gak sabar banget, bener-bener gak sabar. Jadi kita bener-bener pas nyampe ke sana ternyata bener sesuai ekspektasi kita, anak-anaknya ramah, lucu-lucu, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Bener-bener kita banyak pembelajaran di sana. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana boleh banget ya, apalagi untuk sedikit membantu anak-anak di sana karena bantuan dari kalian sangat berarti buat mereka di sana. Mungkin boleh kalian cek IG Instagramnya ataupun langsung hubungi nomor ini ya. Nih, makanya kayak gitu juga rumah anak ya. Dan kita mau ngucapin terima kasih juga ya buat pihak pantinya yang udah ngebolehin kita datang buat observasi. Betul. Semoga panti kedepannya bisa bisa punya tempat sendiri ya, dan anak-anak sehat-sehat di sana. Dan buat yang nonton nih semoga nggak ada yang ngelakuin hal yang kayak ibu yang ada di panti tadi. Pokoknya kita harus sayang sama kita. Saya ini kalian juga ya, jangan sampai mau Iya, oleh laki-laki. Betul. Yes. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kunjungan kita ke sana, yang pertama memang kesiapan dulu, bukan kesiapan sih, kesadarannya, kesadaran bahwa kita ini perempuan dan memang harus layaknya menjaga dan kita sebaik-baiknya gitu, walaupun kita mengenal laki-laki dan sebagainya, tapi kita harus punya kesadaran bahwa kita ini perempuan dan harus menjaga diri sebaik mungkin. Yang pertama. Yang kedua, mungkin sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan, memang sebaiknya harus dipersiapkan dulu, harus didiskusikan dulu terkait finansialnya, terkait pola asuhnya dan sebagainya. Karena nggak sedikit juga ya orang tua di luar sana yang menikah tanpa memikirkan hal itu gitu, yang mereka menikah hanya sekedar yang menikah gitu, ingin tinggal bersama. Ternyata ada yang lebih kompleks dari itu, yaitu tentang anak gitu ya. Bagaimana ketika dia sudah lahir di dunia, bagaimana dengan pola asuhnya, bagaimana dengan finansialnya dan segala macam gitu. Nah ini juga mungkin pelajaran juga bagi kita untuk lebih memikirkan lagi tentang kedepannya gitu, lebih matang terkait bagaimana kedepannya, apalagi jika sudah punya anak. Dan juga yang paling penting adalah pemahaman orang tua ya, bukan hanya tentang ibu tapi juga ayah juga, bahwa pengasuhan anak tuh bukan sepenuhnya oleh ibu gitu ya. Bahkan ayah juga mengambil alih peran penting gitu. Tentang itu sih, tentang edukasi tentang anak, bahwa
ya edukasi tentang anak tuh mungkin sekarang udah banyak banget ya, bisa dicari di media sosial manapun gitu. Yang paling penting itu sih tentang pola asuhnya, memang menjadi hal yang sangat penting. Mungkin agar anak-anak itu tidak kehilangan sosok peran orang tua gitu. Memang sedih banget pas udah Padahal sosok ayah itu emang bener-bener penting banget. Ayah nggak hanya ibu, teman-teman. Ayah juga sangat pengaruh dari kebantu perkembangan tubuh anak. Dia mah stop seks bebas ya. Iya. ya itu karena memang di situ kebanyakan ya Isi sumber permasalahan itu ada di pergaulan bebas. Mungkin kurang kesadarannya dari masyarakat tentang seks bebas gitu, apa dampaknya dan apa yang akan terjadi pada anak. Dan mereka mungkin hanya memikirkan apa ya, detik itu aja tanpa memikirkan masa depannya sekolahnya. gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast dari Kelompok 7. Semoga kalian bisa ngambil Manfaat. pelajaran dari cerita kita. Jadi dan Ya, Ketemu lagi nanti episode selanjutnya. Tidak ada. Udah. ini tugas semester ini Di matkul pendidikan keluarga. Terima kasih Pak Arif sudah memberi kita tugas ini. Sebenarnya pengalaman kita juga gitu kan. ya. Jadi gak cuma ke TK aja, kita bisa ke panti juga. Terima kasih hari ini. Iya, pas selalu sehat ya. Oke. daripada Tutup aja, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang nonton ya guys, bye bye. Dah. Iya. Ini foto dulu. Di record. Di record dah.